Yuk sahabat kepompong, pada episode kali ini kita punya sesuatu yang sangat menarik sekali. Jadi pas banget nih cuacanya mendung. Gua sama Bro Joko ini lagi jalan-jalan ke daerah Tanjung Seneng ya, Bro ya. Cari kehangatan. Makanan hangat maksudnya. Nah di sini kita juga dapat rekomendasi dari kawan. Jadi info-infonya ada pisang kembung yang lagi viral juga di daerah Bandar Lampung. Yang punya ini masih muda, tapi dalam waktu singkat itu dia sudah bisa punya 4 cabang, Bro. Modalnya juga katanya kecil ya. Kecil katanya. Makanya kita pengen lihat nih. Makanya kita juga pengen cicipin sebenarnya seenak apa sih pisang kembungnya kok sampai dia bisa punya 4 cabang ini. Nah, kita udah sampai. Ayo kita turun, Bro. Let's go. Nah ini salah satu outlet dari pisang kembung yang ada di daerah Tanjung Seneng, Bro. Jadi Cabang kalau kita cabang lihat ya. dia juga kan sederhana banget tempatnya kan. Sederhana Tapi banget. rame ya. Ya, Lumayan. kayak sih dia informasinya bukannya jam 4 sore ya. Jam 4 sore dia sampai dengan jam sekitar jam 10 atau jam 11-an malam. Nah, kita coba pesan-pesan dulu menunya. Boleh, Mas? Iya. Mas, kita pengen nyobain pisang kembungnya, Mas. Ya. Yang spesial paling rame yang mana, Mas? Yang Biasanya? recommended. Seller kita coklat keju ya, Pak. Coklat keju ya? Coklat keju. Sama apa lagi? Sama apa lagi, Mas? Sama mix bisa biasanya tuh tiramisu sama green tea itu biasanya bisa di mix suka- ya? Bisa ya. Mix ya. Ini bedanya ada yang kotak besar sama kotak kecil apa, Mas? Ya size-nya dia Pak. Size-nya lebih kalau yang kecil kotaknya lebih kecil dia. Lebih kecil. Kalau Keren besar ya. size-nya lebih besar. Paket hemat Paket sama hemat ya. paket sedang lah ya. Iya. Oke. Kita minta dibuatin 3 deh, Mas, yang paling spesial di sini yang paling rame pesanannya. Siap, siap. Kira-kira berapa lama, Mas? Bisa estimasi 5 menitan lah. 5 menitan ya. Oke, sip lah, mantap. Oke, Mas, yang punya lagi di mana nih, Mas? Lagi di belakang ya. Oke. Nah, sahabat kepompong, kita sambil nunggu dibuatin pesanan kita ngobrol dulu sama yang punyanya. Lagi, Mas ya. Halo, Mas Irfan. Halo, Mas. Sehat, Topan. Mas? Halo, alhamdulillah. Boleh sehat. ngobrol-ngobrol nggak nih, Mas? Silakan duduk, silakan Oke. duduk. Sahabat kepompong, ini kita udah langsung ketemu sama owner dari pisang kembungnya nih, Mas Farhan. Sehat, Mas ya. Alhamdulillah. Ini Siap, Mas Mas. Joko. Nah, Mas Farhan, kita ini kan dapat rekomendasi dari kawan. Katanya Mas Farhan ini punya usaha pisang kembung, kemudian kan katanya viral juga rame ya. Iya. Udah punya 4 cabang. Iya, alhamdulillah udah 4 cabang. Rintis dari tahun berapa sih? Dari Maret 2022. Maret 2022. Iya. Jadi udah jalan Hampir 2 3 tahun. 3 tahun. Iya. Gimana infonya sarjana? Saya S1 di UGM kebetulan. UGM. Lulus tahun 2020. Waktu itu alhamdulillah kumlot sih. Cuman memang sepertinya jalannya ya di sini. Ya, di sini. Gitu. Nggak gengsi. Mahasiswa UGM Enggak loh, dong. jualan pisang. Kita kumlot lagi. cari uang nggak ada gengsi lah. Nggak ada gengsi, ya? Cari uang nggak ada gengsi lah. Bro, boleh kilas balik nggak sih? Cerita awal mula berdirinya pisang kembung ini, kemudian sampai dengan sekarang bisa punya 4 cabang, strategi apa yang dipakai oleh Bro Farhan supaya pisang kembung ini sampai sekarang nih bisa jadi 4 cabang. Sekarang tetap viral ya. Strategi sebenarnya banyak juga yang diaplikasiin dari pelajaran di kampus sih sebenarnya. Karena Apa nih, pelajaran apa nih? dari awal banget ya, dari awal buka itu untuk memulai bisnis itu kalau bisa modal itu semini mungkin. Itu untuk semua orang yang mau buka bisnis kalau bisa semini mungkin. Contoh pisang kembung pertama kali buka itu modalnya cuma 2 juta rupiah. 2 juta aja? 2 juta Itu rupiah. untuk apa aja? 2 juta. 2 juta itu bahkan saya masih ingat nih, untuk gerobak itu nggak sampai 1 juta, saya beli second, kemudian ngecat, apa namanya, pompa ban dan lain-lain itu nggak sampai 1 juta. Terus saya kompor, bahkan kompor saya beli second waktu itu. Waktu itu ngambil jauh banget di dekat bandara. Saking dia yang paling murah satu Lampung. Padahal tinggal ambil kompor aja di rumah. Masa ibunya nggak ngasih? Ini ikutan. Iya, karena kita seminimal mungkin tapi tetap kualitas yang baik lah ya. kualitas yang baik. Kompor second, meja juga saya cari meja second di Facebook. Terus apa namanya, saya cari macam-macam lah, kayak misalnya bahan-bahan atau alat-alat kayak embernya, kemudian capitnya. Saya cari yang paling murah. Saya survei dulu semuanya yang paling murah.
baru dianggarkan dan ternyata murah banget nih modalnya, cuma 2 jutaan. Akhirnya oke lah kita jalanin aja gitu. Jadi pertama kali jalan dulu Bro Farhan dengan kawan tadi yang jualan sendiri atau udah langsung rekrut karyawan? Oh enggak dong. Jadi saya itu selama 4 bulan jaga setiap hari, nggak pernah tutup. Jadi Berdua. terjun langsung ke lapangan. Iya, jaga sendiri berdua setiap hari selama 4 bulan, nggak pernah tutup dan nggak ada penghasilan ya. Pertama kali buka laku nggak Bro? Oh enggak, tentu enggak. Nggak laku. Pertama kali buka ya seperti bisnis umumnya, yang beli saudara, teman gitu. Iya, dan lakunya juga sehari itu paling cuma 3 kotak, 4 kotak gitu. Dan itu yang biasanya nggak mau dilewatin sama orang-orang yang mau mulai bisnis. Karena memang bisnis itu nggak mudah, cuman bisa gitu loh, bisa buat dijalani. Cuma orang tua ngelarang nggak sih? Ini kan dia udah di kuliah UGM, tau-tau jualan pisang di rumah gitu kan. Orang tua ini nggak, maksudnya support kah atau gimana? Orang tua saya dan orang tua teman saya sebenarnya memang nggak pernah melarang apapun itu, karena dari awal untuk kuliah ke Jogja juga tujuannya memang nggak munafik untuk cari kerja ya, cuman tujuan utamanya adalah cari ilmu. Ketika ilmu itu bisa diaplikasikan dalam bentuk apapun ya nggak masalah, selagi kita tidak merugikan gitu kan. Karena kan banyak juga orang yang misalnya setelah kuliah lulus dia jadi volunteer atau mungkin ikut-ikut CSR di mana, itu kan sebenarnya nggak menghasilkan sesuai ijazah gitu kan, tapi disitulah ilmunya kepake gitu loh. Tapi ada nggak sih yang ngerendahin? Wah, jauh-jauh ke Jogja lu jualan pisang. Ada nggak ibaratnya yang pandang sebelah mata aja nih kayak gitu? Ada, tapi ya bukan teman dekat lah. Inspirasinya dari Kaisang nggak nih? Kaisang sang pisang. Sang pisang. Malah nggak pernah nyoba kan? Nggak pernah nyoba. Inspirasinya dulu tuh memang mahasiswa kan suka jajan ya, dan di Jogja itu banyak banget pilihan jajanan pisang goreng. Akhirnya nyoba R&D sendiri dan memang beda dan saya rasa lebih enak. Ya kenapa nggak dijual aja gitu di Lampung? Oh, pertama kali nyobanya sebenarnya pas waktu masih di Jogja atau udah di Lampung? Udah di Lampung, udah Di lulus. Lampung. Jadi pas setelah beres wisuda, Baru ngerasain nganggur lah. wah, ya sempat, kan saya lulus 2020, buka ini baru 2022, berarti 2 tahun nganggur. Sebenarnya nggak nganggur banget, tetap ada kerjaan freelance itu, seperti olah data, terus data anotasi, banyak lah sebenarnya. Cuman nggak ada pekerjaan tetap, akhirnya berpikir kira-kira apa yang bisa ngasilin penghasilan tetap ya jualan gitu. Terus kepikiran pisang kembung, namanya pisang kembung itu Nama ya, sebenarnya justru malah logo duluan kami. logo dulu dari namanya. Karena coba deh bikin logo pisang yang mudah diingat orang, kemudian dapat nih logo pisang kembung, dan emang mencari 2 kata aja yang mudah diingat, oke deh pisang kembung gitu. Ya karena itu familiar banget lah. Pak. Familiar, dan kembung itu kan maksudnya Indonesia banget gitu loh. Mas, tapi kan tadi kan katanya udah sempat beberapa kali tuh coba-coba juga. Jadi yang nemuin resepnya ini sebenarnya Mas Farhan sendiri. Sebenarnya pisang kembung ini bisnis berdua sama teman dari kampus juga, UGM juga, dan resepnya bikinnya berdua juga. Biasanya bikin berdua juga. Dan itu cukup lama sih, hampir 3 bulan waktu itu. Karena kan macam-macam ya, pisang kan ada dari bahan pisangnya aja itu ada pisang tanduk, pisang kepok, pisang jantan, ada pisang raja, pisang serai, macam-macam lah. Pisang apa ini pakai? Ini akhirnya memutuskan pakai pisang jantan. Pisang jantan. Pisang jantan. Dan Pertimbangannya apa? gitu, uniknya ternyata di Jawa ya, khususnya Jogja, Klaten, Semarang, yang karena saya kuliah di situ, mereka tuh nggak tahu pisang jantan itu apa. Malah di sana tuh nggak ada pisang jantan. Mungkin ada tapi namanya beda gitu. Dan saya rasa pisang jantan yang memang ternyata di Lampung melimpah ruah gitu ya. Jadi memanfaatkan itu sih. Tapi terpilihnya pisang jantan kenapa? Pertama, supply udah pasti paling banyak di Lampung. Kemudian kedua, pisang kepok kayaknya semua orang yang jualan pisang goreng itu pisang kepok deh. Pasti gitu. Bahkan pembeli ini pun selalu, nggak selalu, maksudnya banyak yang bilang, Kak pisangnya minta pisang kepok ya, gitu kan lucu. Padahal kan kita bukan jualan pisang kepok gitu loh. Dia ngambilin rasanya ya atau gampang Wah, ngambilnya? banyak banget bedanya. Jadi kalau pisang tanduk itu dia teksturnya agak keras kayak singkong gitu. Cuman rasanya dia hampir hambar kalau saya bilang. Kalau pisang kepok itu dia agak lembut,
tapi dia agak asam rasanya, beda dengan pisang jantan. Nah, pisang jantan ini yang memenuhi keinginan saya sebagai penjualnya, yaitu dia teksturnya lembut, kemudian rasanya juga manis. Nah, tapi menarik nih bro, berarti sebenarnya Bro Farhan ini ketika dia memulai usaha kemudian riset tadi, itu udah diperhatiin dulu supply-nya. Wah, iya. Bahannya susah atau enggak, benar-benar. ya. Jadi bicaranya akhirnya di keberlangsungan usaha ya. Betul. Karena ketika nanti sudah rame, orang banyak yang beli, ternyata supply-nya nggak Betul ada, sekali. mandek usahanya. Iya. Begitu ganti jenis pisang, orang pasti akan kecewa. Dan ini pisang kembung dari awal buka Maret 2022 sampai sekarang suppliernya Supply satu orang. satu orang. Karena memang direncanakan pisang ini bukan, maksudnya pisang kembung ini bukan bisnis yang setahun hilang, setengah tahun hilang, itu enggak. Memang direncanakan untuk berkelanjutan, kalau bisa memang sebisa mungkin semi autopilot dan kita bisa nyari di ladang lain gitu. Kenapa nggak pilih singkong gitu? Kalau singkong juga apa ya kan? Singkong supply-nya memang banyak banget, cuman setelah saya riset pasarnya di Lampung ini singkong untuk merambah ke pasar premium tuh agak susah. Oh, lebih susah ya. Karena singkong itu biasanya ya harga 5.000 orang udah puas gitu loh. Bro, sebelum lanjut bisa dijelasin nggak? Ini nih sebenarnya yang apa aja nih? Ini dia mix pisah. Mix pisah itu dia kanan kiri beda dia toppingnya. Kalau ini dia mix gabung. Dia mix gabung Dia digabung Ini aja. coklat Sama sama keju. keju ya? Kalau ini tiramisu green tea. Yang ini Ini mix 3 topping dia. Ada taro, red velvet, sama vanilla. vanilla. Gitu. Dan semuanya kita tetap kasih gula aren karena memang originalnya itu pakai gula aren. Oh, oke. nah gula arennya gimana ya? Ini gula aren, taburan gula aren. Taburan gula aren. Oh, tetap dikasih taburan gula Iya. aren. Ini coklat tadi. Jadi setiap mix varian apapun itu udah pasti ada taburan Iya, gula pasti aren. ada. Kecuali ada yang request nggak pakai topping sama sekali, itu kita tetap nyediain menu yang original tanpa topping. Iya. Kita cobain boleh ya, Bro? Boleh. Dia memang konsepnya dimakan untuk sharing. Jadi kalau untuk sendiri kebanyakan ini. Ya. Ini pas banget buat hangat-hangat nih kalau hujan ini. Iya. Kehangatan ini. Jadi kan kalau sepintas berarti pembedanya ini kayak di ininya ya, kayak tepungnya ya. Betul, di tepungnya. Yang pasti beda dibanding pisang goreng lain itu di tepungnya. Karena kalau kayak topping gitu kan semua orang bisa beli lah gitu kan. Iya, nah kalau kita lihat kan kayak mau itu green tea, tiramisu, atau coklat keju, itu kan kayak jualan di luaran banyak. Betul. Gula aren pun kayak orang banyak lah. Iya. Nah berarti di tepung inilah yang tadinya sempat riset dari Bro Farhan tadi ya. Iya, dan itu cukup lama itu riset. 3 bulanan kan itu. Hampir 3 bulan. 3 bulanan. Dan akhirnya kan work sendiri memang berhasil kan laku. Betul. Nah, tadi kan gua tertarik tuh Bro Farhan pas awal cerita tadi sebenarnya saudara-saudara awal yang beli. Awal yang beli pasti saudara. Nah, kebanyakan kan ini. Banyak orang yang ngomong kalau lu mau bisnis atau jualan, lebih baik kita tawarin tuh ke orang yang nggak kenal daripada ke orang yang kenal. Betul banget, Karena betul kalau banget. orang yang kenal tuh biasanya banyak nawarin ya, habis itu tahu-tahu udah kasih gratisan dulu lah, sampel Iya, dulu. Nah, apalagi menurut- teman gitu ya. Menurut Bro Farhan gimana? Kalau dari pandangan saya namanya kita jualan nggak jadi masalah sih siapa pembelinya. Yang penting kita, karena gini loh, kalau kita ngejual ke orang yang dekat pun nggak bisa, gimana kita mau ngejual ke orang lain? Contoh, saya jualan pisang, terus ternyata orang terdekat saya pun bilang ini nggak enak nih gitu kan. Ya apalagi orang yang nggak kita kenal gitu kan. Justru jangan malu lah untuk ngejual ke teman, ngejual ke saudara, atau juga nanti pada akhirnya kalau memang suka ya beli lagi, kalau memang nggak suka ya bakalan datang orang lain yang beli gitu. Terus kalau yang stereotip tadi, jualah bro, sampelnya dulu lah, gratisan dulu lah, itu gimana? Kalau itu kebetulan saya sih tidak menganut itu ya. Jadi dari awal memang nggak pernah ngasih gratis, itu nggak pernah sama sekali. Sampai sekarang nggak pernah sama sekali ngasih orang secara gratis gitu. Jadi menurut saya kita kan jualan produk ya, jadi ya dibeli dong produknya. Kalau mau minta gratis, bikin di rumah sendiri aja gitu. Ya, masuk akal. Iya. Dan apapun itu produknya ya, misalnya kayak ya nggak cuma makanan, banyak orang minta gratis, ya kita jualan produk gitu loh. Ya. Nah ini masuk akal nih, karena gini,
banyak pengalaman orang juga, terutama kawan-kawan UMKM ketika dia mau mulai usaha, kemudian karena dia bingung nih, dia nggak punya skill gimana caranya untuk berjualan. Akhirnya udahlah dia tawarin ke kawan, ke saudara, dan kebaikan tadi stereotipnya. Udahlah bro, gratisan dulu lah, cobain dulu. Dan mereka nggak bisa nolak kayak Bro Farhan tadi. Oh Kalau iya, kan betul keluh tuh, betul. nggak bisa dong, kan gue jualan. Masa Iya, lu nggak iya. mau bantu kawan jualan sih, malah lu minta gratis. Gimana gue mau dapet cuan? Strategi marketing yang dipakai Bro Farhan apa? Termasuk dalam penentuan cabang-cabangnya itu lokasinya gimana? Oke. Dari mana ya? Mungkin dari dalam dulu ya, dari cara mengembangkannya baru ke marketing ya. Jadi biar jalannya enak gitu obrolannya. Kalau dari manajemen awalnya sebenarnya untuk bisnis, semua bisnis apapun ya, itu dari awal meskipun sudah laku sebisa mungkin kita jangan langsung ngambil untungnya. Jadi keuntungan itu kita gulung lagi ke bisnis tersebut gitu. Untuk nanam modal. Iya betul, tambah modal. Karena contohnya ini kan awal-awal mungkin lakunya cuma 10-20 gitu kan. Kita nggak akan bisa jualan 50 sampai 100 kotak kalau modalnya nggak nambah dong. Ya. Jadi modalnya balikin lagi ke bisnis kita yang dari awalnya pakai gerobak second akhirnya bisa bikin booth gitu misalnya. Terus yang awalnya pakai kompor second yang apinya kecil bisa pakai sekarang kompor mawar misalnya gitu. Jadi dari awalnya harus dibenerin dulu mindsetnya bahwa bisnis itu kalau masih awal jangan langsung ngambil keuntungan. Karena saya sendiri pisang kembung ini 4 bulan nggak ngambil keuntungan sama sekali gitu. Jadi full masuk. aja tuh. Full selama 4 bulan full. Setelah udah bisa bayar karyawan, ngelihat cash flow-nya udah oke nih buat bayar karyawan, baru kita ambil dividen dikit-dikit. Karyawan nomornya berapa sekarang? Sekarang total ada 8. Pertama kali buka sendiri terus baru nambah 2 gitu. Nambah 1 dulu, nambah 1. Itu nyarinya susah nggak? Karena kan kalau orang suruh nyari, ya mungkin nggak ada yang sama seperti Bro Farhan, tapi ada juga yang nggak, banyak mau kerja jadi jual pisang gitu. Susah nggak sih nyari kayak gitu? Untuk di Lampung ya khususnya itu cukup sulit sih saya bilang. Karena juga kita kan mencari karyawan yang kerja di bisnis UMKM. Ya. Jadi otomatis gajinya juga nggak sebesar di perusahaan dong gitu. Dan karena gajinya segitu, otomatis karyawan yang saya cari juga kapasitasnya nggak sebesar yang kerja di perusahaan. Dan itu yang sulit untuk memfilter karyawan mana nih, atau misalnya siapa nih yang cocok untuk kerja sama kita. Karena awal-awal setahun pertama itu sering gonta-ganti karyawannya. Masuk gitu ya? Iya, setelah udah punya 2 cabang, 3 cabang baru nggak pernah ganti lagi sampai sekarang. Nah, ada strategi yang dipakai Bro Farhan nggak? Kalau sampai akhirnya karyawan itu nggak gonta-ganti kayak pas waktu di awal. Yang pertama harus dari hati ke hati lah kita obrolin karyawan ini maunya apa gitu. Kita butuhnya apa, mereka butuhnya apa, baru saling memenuhi kebutuhan. Baru contohnya misalnya dia punya pengalaman kerja di tempat sebelumnya, dia nggak boleh libur karena istrinya sakit gitu. Itu kan sangat apa ya, tidak berkemanusiaan lah saya rasa, tidak manusiawi. Akhirnya oke, ternyata dia butuh kenyamanan nih di sini. Dia butuh kenyamanan bahwa dia bisa libur kapanpun ketika mungkin istrinya sakit atau mungkin anaknya butuh sesuatu gitu kan. Oke, di situ. Terus kita cari lagi karyawan ini butuhnya apa. Dia butuh tempat yang nyaman. Karena kan kita ada 4 cabang nih. Nah, dari 4 ini kan beda-beda suasananya, dari tempatnya, lokasinya, tetangganya dan lain-lain. Kita coba tempatkan dia ke tempat dia yang paling nyaman kayak gitu. Jadi banyak strategi yang bisa dilakukan oleh business owner atau mungkin bagian human resource gitu ya, untuk karyawan itu nyaman dan bisa kita percaya akhirnya. Dan juga sebenarnya karyawan itu nggak harus memenuhi kriteria kita sih, karena memang nggak ada lah yang sempurna dengan gaji yang kita tawarkan gitu kan. Jadi kita harus cari titik tengahnya lah. Terkait masalah penentuan untuk cabangnya. Nah, itu Bro Farhan sebenarnya ada survei Ada strategi sendiri. Itu strateginya gimana untuk buka cabang? Kalau secara teori ya, karena kan saya kan kuliah juga, banyak banget cara menentukan tempat jualan. Mulai dari misalnya yang lewat sini orang pakai motor, pakai helm apa enggak nih gitu. Kalau dia banyak yang nggak pakai helm, berarti memang yang lewat sini banyak orang sini, orang lokal asli. Kalau ternyata pakai helm semua, berarti ini jalur
dari mana ke mana gitu, orang jauh jalannya gitu. Terus juga untuk yang pakai mobil kita juga bisa lihat kan yang lewat mobil apa nih. Jadi kelihatan marketnya, oh ternyata ini misalnya menengah ke atas atau menengah gitu. Itu satu. Terus yang kedua, kita juga bisa lihat bisnis yang ada di sekitar. Contoh di sini ada bisnis ayam goreng yang cukup terkenal di Kimaja itu. Dan saya lihat ternyata memang dia menerapkan strategi yang sama untuk nyari tempat lokasi, dan akhirnya secara buta, secara simpel saya nyari tempat buat buka pisang kembung di mana dia buka, di situ kita buka gitu. Jadi kayak abang Indomaret lo tempel terus lah ya. Betul. Jadi kita lihat kira-kira ada bisnis lain yang marketnya mirip nih dengan kita. Ya katakanlah kalau ini kan nggak yang menengah ke atas banget, nggak yang menengah ke bawah banget. Ada bisnis yang mirip, yang pasti dia juga menerapkan survei tersebut. Akhirnya oke, kita ikutin dulu, gitu. Ada yang lain lagi nggak selain dua ini? Untuk lokasi yang pertama, karena kita UMKM yang jajanan ya, jadi di pinggir jalan tuh harus kelihatan, dari kendaraan itu orang udah harus lihat. Makanya jualannya di sini bukan di belakang. Dan 4 cabang itu diterapin semua. Contohnya di Kedaton itu di Jalan Panglima Polim. Jalan Panglima Polim itu adalah jalan tempat orang lewat dari Raja Basa ke Gedong Air. Semua orang lewat situ rata-rata gitu contohnya. Kemudian di Kemiling itu orang dari Karang, Jalan Bung Tomo masuk ke perumahan Kemiling, kemudian ke daerah Lembah Hijau sana. Nah, itu lewatnya di situ, kena di situ. Di Sukarame juga, di Sukarame itu di Jalan Legundi. Jadi banyak orang yang lewat mungkin dari Jalan Urip, dari bypass itu mau pulang ke Sukarame itu lewat Legundi, kayak gitu. Nah, tapi kan kalau dari letak-letak lokasi yang merupakan sebutin tadi ya, oke lah kalau untuk bicara analisa lokasinya tadi, kita dapat ilmu baru nih dari merupakan. Tapi kan kalau kita lihat titik itu kan agak lumayan berjauhan ya. Kalau sini dengan Sukarame oke dekat. Tapi kan ada Kedaton, kemudian Kemiling. Nah, artinya di situ kan ada proses distribusi bahan baku. Iya, betul ada. Nah, kemudian kan bukanya sore dan sampai malam. Itu gimana cara Bro Farhan kontrol proses distribusi bahan bakunya ke Medan? Apakah memang diproduksi di satu tempat, taruh di tengah, kemudian mereka nyebar, atau gimana teknisnya? Sebenarnya itu memang tantangan yang dari awal banget. By the way, ini pernah buka di ITERA. Oh, ini pernah di daerah? Tapi tutup. Karena Sepi. mahasiswa ITERA itu masuknya cuma 6 bulan. Oh iya. Selama 6 bulan masuk, 6 bulan libur, dan selama libur udah pasti sepi. Dan waktu itu tantangannya besar banget kan, dari sini ke ITERA itu jauh loh untuk logistik ya, untuk perpindahan logistik. Nah, karena sudah buka di ITERA dan nemu tantangan tersebut, kemudian ya, cabang yang kedua buka di Kedaton, akhirnya lama-lama kebentuk sistemnya. Yang awalnya bikin tepung di tempat, sekarang udah enggak gitu loh. Yang awalnya nganter pisang tiap hari, sekarang udah ada yang nganter. Yang awalnya bikin kotak di tempat, ternyata nggak efektif, nggak efisien. Akhirnya sekarang udah nggak pakai cara itu. Jadi karena kita setiap menemukan tantangan itu mencari solusi, sekarang udah ada sistemnya sih gitu. Contohnya, yang buat dari solusi tadi. betul. Jadi kalau udah ketemu tantangan itu justru malah hal yang bagus gitu, karena kedepannya udah nggak perlu mikirin tantangan itu lagi. Contohnya kayak ini, bikin tepung itu sebulan sekali. Nah, Sebulan sekali. sebulan sekali itu untuk semua outlet. Untuk semua outlet, cabang itu ya? untuk 4 cabang sebulan sekali. Dan sekali bikin tuh hampir 1 ton tepung. Kalau untuk logistik ya, untuk logistik dari bahan baku, contohnya pisang. Pisang kembung ini suppliernya cuma 1 dari awal buka Maret 2022 sampai sekarang itu cuma 1 orang. Dan memang dia nggak pernah sehari pun lewat untuk nge-supply gitu. Dan memang sudah kesepakatan dia nganter ke 4 cabang. Karena dulu kan sempet tuh kita nganter sendiri. Dan ternyata ya habis waktu, habis bensin, habis tenaga. Akhirnya nemu solusi itu dan it works gitu loh. Jadi ya udah kita pakai itu. Itu untuk pisang. Kemudian untuk tepung itu setelah kita bikin di satu tempat, kemudian di hari itu juga karyawan langsung bawa masing-masing. Karena kan saya karyawan ada 8 tuh. Jadi ya oke, pakai motor masing-masing bisa dibawa. Jadi sekali doang distribusinya tepung. Sebulan sekali itu ya? Sebulan sekali. Kemudian untuk kotak. Nah, untuk kotak ini
Kita dari bahan mentahnya, maksudnya yang masih dalam bentuk lembaran Di itu plastik gitu ya? kita oper ke karyawan kita, bukan karyawan yang jaga tapi ini di luar karyawan jaga, ada karyawan satu lagi. Dia bikin kotak ini langsung. Jadi sekali bikin dia bisa 6.000 kotak gitu. Baru nanti setelah udah jadi dalam bentuk karungan baru dioper ke 4 cabang itu. Oke. Gitu. Jadi akhirnya setiap kotak itu dia udah nggak perlu mikirin gimana caranya untuk jadi kotak ini. Ya, Dia udah nggak. jadi kotak, Udah dia jadi. tinggal pakai lah. Ya. Tepung udah tinggal jadi, udah tinggal adon, kemudian kotak udah jadi, pisang juga udah ada, semua udah ada. Terus untuk masalah kayak minyak segala macam, Minyak juga gitu. gitu juga. Minyak juga kita sekali pesen itu bisa 100-an jerigen. Oh. Jadi sekali pesan misal 100 jerigen langsung dibagi ke 4 cabang kayak gitu. Kalau dilihat dari kelulusan Bro Farhan tadi termasuk Gen Z ya. Gen Z betul. Jadi kan rumornya yang banyak beredar kan sebenarnya Gen Z itu satu orangnya dia nggak tahan dengan yang namanya pressure. Ya betul. Yang kedua Gen Z itu dia biasanya udahlah dia males diatur lah. Makanya dia kebanyakan ketika dia kerja di suatu perusahaan dia nggak lama resign. Ya. Kemudian Gen Z dia biasanya lebih suka dengan udahlah gue pengen usaha sendiri ya. Dari sudut Bro Farhan sendiri sebagai seorang Gen Z, rumor itu benar nggak sih? Bisa dibilang benar karena memang gap dari Gen Z milenial ke boomer itu memang benar ada gitu. Bukan yang cuman katanya Gen Z ini katanya memang benar kayak gitu gitu. Karena perbedaan utamanya yang pertama akses media ya. Gen Z akses media sekarang udah wah semua apapun dicari bisa dapat gitu. Beda dengan generasi boomer, generasi milenial yang memang mungkin harus ke warnet dulu, orang kaya doang yang punya HP gitu kan. Itu satu. Kemudian untuk pressure juga ya bedanya dari didikan orang tua. Didikan orang tuanya si boomer dengan didikan orang tua si Gen Z pasti beda. Karena ya itu tadi akses informasinya beda. Nah, terus menurut saya itu memang benar sih. Cuman banyak yang dilupakan oleh generasi saya gitu ya. Bahwa kita semua tuh punya privilege. Contoh, memang ini bisnis kecil, modal cuma 2 juta, tapi 2 juta itu privilege loh. Dan banyak orang yang punya privilege yang cuma 2 juta itu nggak jadi bisnis. Mungkin mereka nongkrong, mungkin mereka beli apa yang mereka mau gitu kan, dan itu habis. Padahal itu privilege yang dulu orang tuanya mungkin nggak punya gitu. Jadi itu yang harus dimanfaatin. Dan menurut saya privilege punya modal 2 juta itu nggak dimiliki semua orang, dan yang semua orang yang punya pun nggak bisa manfaatin. Nah, jadi di situ harus manfaatin. Dan Gen Z suka lupa tentang privilege itu. Tadi kan kita udah banyak ngobrol nih, cuman kita belum tahu nih sebenarnya omset Bro Farhan berapa Per bulan. Per bulan ya? ya. Kalau omset saya hitung Kita buat average saja lah. rata-rata ya 4 cabang. Rata-rata rentang deh ya, pakai range saja mungkin 70 sampai 100. Kalau misalnya pisang kayak gini ada sepi-sepinya nggak sih? Maksudnya ada bulan-bulan sepinya kah? Atau emang karena tiap hari kan kita dimanapun kita tempat pasti ada yang jualan. Pasti ada yang jualan pisang goreng. Nah itu apakah emang tiap hari ada yang beli atau emang pas lagi masang sepi, emang pas lagi besar rame itu apa? Nah, kalau untuk pisang gabung sendiri memang strateginya dari dulu kami tidak pernah viral gitu ya. Jadi semua pembeli ini organik. Jadi orang yang beli itu bukan karena lagi viral nih, gue pengen nyoba deh, akhirnya besok nggak beli-beli lagi gitu. Nah, jadi kalau untuk pisang gabung sendiri, pelanggannya memang pelanggan setia dari awal buka. Sampai sekarang. Jadi kalaupun sepi, sesepi-sepinya nggak pernah sampai misalnya cuma 0 atau cuma 5, cuma 10 kotak gitu nggak pernah. Sepinya berapa biasanya kalau? Sesepi-sepinya ya masih bisa 40-an kotak lah. 40-an kotak. Oke. Nah, sahabat Bopong itu tadi ya. Jadi ternyata kita kan banyak dapat insight dari Bro Farhan. Dari modal 2 juta rupiah sampai dengan bisa menghasilkan 70 sampai 100 juta per bulannya. Omset ya, bukan Omset profit ya. Omset ya. Nah, tapi itu sangat luar biasa. Yang namanya sebuah ilmu itu tidak harus kita dapatkan dari orang yang lebih tua, tapi Betul. dari siapapun itu kita bisa dapatkan ilmunya. Bahkan saya sering belajar sama karyawan saya juga. Jadi owner yang sangat membumi, jadi tidak membedakan antara owner dengan karyawannya. Ya. Thank you, Bro. Oke. Makanannya enak. Luar biasa Semoga ilmunya. sukses.
Dan harapannya nanti ada dibuka franchise untuk Pisang Kembung karena kita pengen coba buka franchise-nya. Bisa dipikirkan. Oke, Kepompong berubah atau punah.